Halo semua, kita mulai kelas yoganya hari ini dengan duduk bersila, rileks sambil atur nafas. Kasih duduk tegak dan taruh kedua tangan di area lutut. Iya, lalu kita bawa flex kepala di sebelah kanan. Sambil atur nafas, take deep breath in and deep breath out. Selanjutnya kita lakukan di arah sebaliknya. Kita rilekskan leher dengan flex di sebelah kiri. Atur nafas. Inhale and exhale. Oke, gerakan selanjutnya kita lakukan dengan bending. Kita stretch di area ketiak dan juga otot perut samping. Masih kondisi duduk berdiri tegak. Atur nafas. Relax badannya di sana. Inhale and exhale. Ya, masih di bawah, stretch terus di sebelah kanan. Panjangin lagi lengannya ke arah kanan sambil rasakan stretch di area perut samping. Ya, betul, keep going sambil atur nafas. Selanjutnya mari kita lakukan di arah sebaliknya. Kita mulai bending, stretch di sebelah kiri, di arah sebaliknya. Sebelumnya maaf, ini belum di mirror videonya, jadi mungkin point of view-nya agak beda. Oke, kita lanjut stretch lagi perut samping dan otot ketiak, tapi pastikan kepala dalam kondisi menyesuaikan dengan bending. Oke, kita langsung ke gerakan selanjutnya. Masih di sesi warm up, kita akan mulai dengan child pose. Masih warm up dan stretch, khususnya di area lengan, otot ketiak, dan punggung, sambil atur nafas. Take deep breath in and deep breath out. Rasakan paru-paru mengembang, mengepis ke samping. Saking banyak udara yang masuk, relaksin badannya di sana. Stretch lagi punggung, tempelkan dahi ke matras, kasih duduk bersimpuh, atur nafas. Ya, selanjutnya kita bawa roll up. Articulate your spine dari punggung bawah, tengah, atas, lalu kita kasih duduk tinggi menegak. Oke, kita langsung ke gerakan selanjutnya, yaitu posisi high plank. Pastikan bahu sejajar dengan siku dan pergelangan tangannya supaya tidak sakit, sambil kasih perut sedot masuk, stay high plank. Kalau udah mulai pegel, atur nafas aja di sana. Lalu kita langsung ke gerakan side high plank. Ya, sambil panjangkan tangan sebelah kanan memanjang ke langit, jadi kerasa ke stretch. Jadi otot perut sampingnya kita kerjain. Nah, ini opsionalnya, kalau untuk kaki boleh disimpan di depan atau menyamping seperti yang saya praktikkan sekarang. Lalu kita bawa stretch, kita bikin pelangi dengan menggunakan tangan kanan. Atur nafas di sana. Sambil kita lakukan di arah sebaliknya. Ya, side high plank ke sisi yang lain. Tapi kita masih transisi ke high plank dulu sebelum kita bawa menyamping. Oke, bawa panjangkan tangan kirinya ke langit-langit. Boleh taruh kakinya ke depan atau ke belakang, lakukan senyamannya, tapi pastikan siku selalu tekuk soft. Lalu kita bawa stretch lagi, bikin pelangi pakai tangan kirinya, atur nafas di sana. Posisi high plank, sejajarkan bahu dengan siku, lalu boleh ya kita stretch di area pergelangan kakinya supaya tidak sakit, sambil injak yang mantap di tumit. Lalu kita bawa downward dog position. Ya, panjangkan punggungnya di sana. Oke, ini karena ini belum pernah ngomong, maaf ya kalau ada beberapa noise. Oke, masih kita bawa downward dog position, atur nafas, panjangkan punggungnya, kita
khususnya di area betis dan paha belakang. Jadi pastikan telapak kakinya injek yang mantap di sana. Atau kalau belum terbiasa boleh dibawa tiptoe atau jingkat perlahan satu persatu. Tapi kalau sudah masa fleksibel bisa dengan posisi yang saya contohkan sekarang. Dari downward dog kita beralih ke high plank. Dari high plank lalu kita bawa chaturanga. Lalu upward dog position, stretch lagi spine-nya, kepala menjulur ke atas. Lalu kembali lagi, exhale, downward dog position. Ya, relax lagi badannya di sana. Atau bisa juga dari posisi downward dog, tiptoe lagi untuk adaptasi stretch di area pergelangan kaki, betis dan paha. Ya, untuk mengurangi rasa kurang nyaman ya karena ketarik ya, sensasi di otot paha belakang dan betisnya, kita bawa tiptoe atau jingkat-jingkat ganti kaki. Selanjutnya dari posisi downward dog position kita beralih ke crescent lunge atau anjaneyasana pose. Ya, jadi salah satu kaki kita bawa lunges sambil rentangkan tangan ke atas sambil stretch dan ada pump di area paha. Lalu kita beralih ke warrior 3. Ya, sambil atur nafas, relax badannya di sana. Lalu kita bawa reverse warrior, bawa tangan ke paha, lalu side angle stretch sambil atur nafas. Oke, stretch lagi area lengan sebelum kita pindah ke gerakan selanjutnya. Iya, dari posisi tadi balik lagi ke warrior 3. Dari warrior 3 reverse warrior. Lalu kita bawa tempelkan tangan ke mat sambil bawa low crescent lunge. Ya, setelah napak yang mantap, kita bawa kedua tangan ke atas, stretch lagi di sana. Selanjutnya kita akan bawa paha dalam atau buka hipsnya dengan tarik kaki dengan menggunakan tangan. Jadi bawa si tumitnya ke area bokong. Nah, seperti ini maksudnya. Ya, bila lebih nempel ke pantat lebih bagus atau sebisanya aja karena ini sensasinya lumayan ketarik juga ya, karena ini stretching sifatnya, menarik otot memanjang khususnya di area hips. Lalu kaki selalu di pointing, bantu oleh tangan supaya tumit bisa nempel di pantat. Itu namanya posisi half knee hamstring curl. Jadi itu bagus banget ya buat stability, belajar balance, khususnya buat area core dan hamstring dan pelvic juga. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke downward facing dog. Ya, stretching lagi di area pergelangan telapak kaki, betis dan paha belakang. Pastikan punggung selalu di bawah lurus. Balik lagi ke high plank, lalu bawa chaturanga. Lalu kita bawa upward downward position. Ya, stretch lagi spine-nya, lalu balik lagi, exhale, downward facing dog, atur nafas. Ya, masih di downward position. Pose ini bagus banget ya buat memperkuat area lengan, bahu, punggung, terus buat flexibility di area hamstring ya, sama area kaki deh intinya. Yuk kita bawa berdiri secara perlahan, articulate your spine dari punggung bawah, tengah, atas, lalu kasih posisi berdiri tegap. Iya, kita langsung ke gerakan selanjutnya. Masih kita bawa crescent lunge atau anjaneyasana. Iya, kita bawa angkat kedua tangan, terus balik lagi bawa ke warrior 3. Tapi di arah sebaliknya, kan kalau tadi di depannya, sekarang ke arah belakang atau pakai kaki kirinya karena ini masih belum mirror videonya. Oke, di bawah stretch di sana, atur nafas, terus angkat salah satu tangan, lalu kita bawa reverse warrior.
Jadi taruh tangan di area paha sambil salah satu kaki kanannya di bawah lunges, atur nafas. Iya, tahan di posisi, lalu kita balik lagi ke warrior pose, lalu bawa reverse warrior. Dari reverse warrior langsung kita bawa, tempelkan kedua tangan di mat, kita bawa lower crescent lunge. Sambil lagi masih sama, angkat kedua tangan sampai ke atas ubun-ubun. Iya, lagi ya kita mau buka hipsnya, jadi bawa tumit, tempelkan ke pantat sambil dibantu oleh tangannya. Cuma ini lebih ke beda sisi aja ya sambil dibawa tempel lagi ke pantat. Jadi ini kita buat memperpanjang otot, flexibility ya, di bawah stretch di area hips, terus ya agak paha dalam juga. Tahan di sana, atur nafas. Iya, biasanya kalau udah mulai kerasa gak nyaman, kerasa ketarik, atur nafas aja ya. Karena ya sekarang kita nguji resisten atau pain tolerance-nya selama ya ini tujuannya untuk tujuan baik gitu, untuk memperkuat atau memperpanjang otot. Yuk, udah kita lepas dari posisi tadi, kita bawa posisi lower crunch, balik lagi ke downward facing dog. Iya, atur nafas di sana. Sambil kita bawa tiptoe atau jingkat sambil kita bawa perlahan, stretch lagi hamstring dan paha belakangnya. Ya, bisa ya kayak dua pose yang saya praktikan tadi. Jadi bisa dibawa punggung lurus sambil soft touch jarinya ke mat, sambil kita bawa tempel seluruh telapak tangan ke telapak kaki. Lalu kita bawa curl up all the way up, susun tulang punggungnya dari punggung bawah, tengah, atas, lalu kasih posisi berdiri tegak. Iya, langsung ke gerakan selanjutnya, kita warrior 3. Jadi pose ini bagus banget ya buat atur keseimbangannya, tapi hati-hati ya karena biasanya agak susah kalau untuk pose ini karena urusannya udah ke balance. Nah, selama balance pastikan lututnya yang napak di mat tekuk soft, atau bisa langsung kedua tangannya tapak di matnya kayak yang saya lakuin ini, sambil panjangin kakinya ke langit-langit. Nah, terus kalau buat nambah challenge bisa kayak pose yang saya praktikan sekarang. Jadi panjangkan salah satu tangannya, kalau gak kuat boleh tapak lagi kedua tangannya ke mat. Nah, kalau lebih nambah challenge lagi boleh sambil dibawa flex si pahanya, jadi nge-stretch, ngebuka hipsnya di sana. Lebih bagus lagi kalau lebih nempel si tumitnya ke pantat. Ya, tahan di sana, balik lagi ke warrior 3, tapak kedua tangan ke mat. Ya, kita kerjakan di sisi sebelahnya. Dengan dibawa posisi berdiri secara perlahan, curl up, articulate your spine seperti biasa dari punggung bawah, tengah, atas, lalu kasih berdiri tegap. Ya, kita langsung bawa warrior lagi di arah kaki sebaliknya. Seperti biasa selalu jaga balance, hati-hati karena ini lumayan agak PR dari segi keseimbangannya. Lutut tekuk soft, lalu telapak kaki yang manjang ke atas dibawa pointing. Boleh napak kedua tangannya ke mat sambil salah satu tangan di bawah manjang. Iya, itu emang agak kepleset ya karena lumayan PR untuk pose ini, apalagi yang masih pemula seperti kita ya. Bawa manjang lagi sambil tempelkan tumit ke pantat, buka lagi hipsnya. Biasanya kalau di arah sebaliknya suka susah. Ini kalau gak salah kaki kiri deh. Biasanya salah satu kaki keseimbangannya akan berbeda dengan kaki sebelahnya. Jadi ada yang lebih dominan kaki kanan, ada yang kiri. Jadi kalau misalnya gak seimbang sebelah itu wajar banget ya. Oke, kita bawa balik turun, tapak kedua tangan di mat. Iya, terus kita stretch lagi di posisi berdiri, lalu ya berdiri secara perlahan, articulate your spine, lalu kasih posisi berdiri tegap meninggi. Nafas di sana. Iya, sebelum ke gerakan selanjutnya. Ya, ini boleh ya kalau misalnya kakak-kakaknya mau minum dulu atau nafas bentar sebelum ke gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya kita akan bawa ke pose bakasana. Jadi kayak angkat
pinggul dan seluruh kaki dengan menggunakan kedua telapak tangan. Nah, saya sendiri juga masih pemula, jadi masih via paha dalam nahan pas ngangkatnya. Nah, seperti ini seperti saya praktikan. Nah, buat yang masih pemula boleh dipraktikan dulu seperti ini. Jadi diangkat salah satu kaki, jadi kaki yang diangkat di bawah jinjit sambil pantat diangkat hampir sejajar punggung. Nah, terus kalau misalnya udah seimbang, boleh dicoba sekiranya sampai berapa lama durasi bertahan di posisi bakasana, lalu dibawa turun nafas. Nah, atau boleh diulang lagi buat ningkatin durasi bertahan di posisi bakasana. Jadi lengan dimasukkan ke area paha dalam dekat lutut, terus boleh dibawa prep dulu. Jadi angkat salah satu kaki yang angkat di bawah jinjit, ya dari kaki kanan, kaki kiri, lalu perlahan slowly kaki di bawah pointing, masih di bawah prep. Nah, lalu secara perlahan baru dibawa angkat keduanya. Tapi pastikan kaki stay pointing, lalu kepala agak mengangkat sedikit ke atas, jadi gak ngelihat mat bawahnya, jadi supaya ngangkatnya lebih gampang. Nah, setelah turun baru atur nafas. Lalu gerakan selanjutnya adalah Sirsasana pose atau headstand. Jadi kita akan bawa kepala di bawah dan kaki di atas. Pertama, buka siku selebar bahu, pastikan membentuk segitiga di antara kedua telapak tangan dan kedua bahu. Maksudnya ke siku. Baru kita bawa posisi agak mirip seperti downward position. Nah, saat ngangkat kakinya ke atas, pastikan tidak menggunakan momentum, tapi susun tulang punggungnya, angkat secara perlahan, pelan-pelan. Jadi dari punggung atas, punggung tengah, punggung bawah, baru bokong hingga bawa angkat kaki meninggi. Nah, angkat kaki meninggi juga satu-satu. Jadi dari kaki satu dulu, baru kedua kaki. Sebetulnya lebih bagus kalau kedua kakinya ngangkat sampai lurus, cuma karena saya belum sempurna jadi baru bisa sampai sini. Tapi pastikan selama posisi Sirsasana latihan dulu dengan menggunakan bantuan dinding ya, kalau belum pernah mencoba dalam pose ini. Kalau sudah terbiasa baru boleh tanpa dinding. Nah, turunnya juga harus hati-hati perlahan karena bisa bikin sakit pinggang. Baru deh bawa ke posisi duduk, relax nafas. Bisa nafas relax dulu atau dibawa minum. Kalau saya sendiri lebih milih untuk child pose dulu ya, supaya mencegah cedera di area pinggang atau mungkin supaya pinggangnya lebih relax. Nah, nafas aja di sana. Oke, setelahnya kita bawa duduk secara perlahan, susun tulang punggungnya dari part tubuh bawah, atas, baru kepala terakhir dan duduk relax. Oke, dua gerakan terakhir masih ya, kita mau stretch di area paha dalam dan hipsnya. Ya, caranya kita bawa setengah plank dulu dengan kening nempel, baru high plank, lalu slowly bawa salah satu kaki di bawah lunge. Terus kita bawa ngarah ke depan. Kalau saya sih ke depan kameranya. Nah, kita akan bawa side lunge, buka hips dan ya stretch di posisi itu. Nah, ini boleh dieksperimen aja ya kakinya, apakah mau di bawah flex atau pointing. Pokoknya fokusnya kita mau ngerasain stretch di area paha dalam. Nah, kalau bisa lakukannya tuh salah satu kaki memanjang. Nah, kaki yang nekuknya yang hampir posisi mirip jongkok tuh harusnya agak dibuka lebih lebar, dibantu sama sikunya. Harusnya kayak gitu, cuma saya agak lupa pada gerakan ini supaya lebih ngebuka lagi hipsnya. Udah deh dari sana selesai, kita bawa berdiri tapi tutup kaki sampai selebar pinggul, baru dibawa berdiri secara perlahan. Articulate your spine dari punggung bawah, tengah, atas, baru kepala, kasih berdiri tegap, release. Udah deh, makasih.